Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, weton minggu ya, dimanapun Anda berada. Ya, untuk videonya ya saya tidak bisa buat lebih detail lebih setiap hari ya teman-teman ya. Untuk bulan suci ini ya harus keteteran waktunya gitu ya. Waktunya itu habis. Ya, tapi ya tak sempatkan ya, mungkin 2 hari sekali ya. Teman-teman weton minggu ya, ada yang komentar ya, tolong jelaskan tentang titisan. Apa titisan? Tidak ada titisan, itu tidak ada ya. Banyak orang itu banyak berhalusinasi kok gitu loh ya. Kalau misalkan ya memang itu kepercayaan ya, silakan. Kalau Anda percaya itu titisan ada ya silakan. Kalau saya tidak percaya itu yang namanya titisan ya. Oh ini titisan Nyi Roro Kidul gitu. Misalkan ya, weton minggu ini titisan Nyi Roro Kidul, minggu legi ini titisan Siliwangi, minggu kliwon titisan Sunan Kalijogo gitu. Ya. Nah, kalau menurut saya pribadi, manusia itu bertanggung jawab terhadap apa yang dia perbuat gitu loh. Makanya jadilah diri sendiri ya. Kalaupun memang ada titisan ya, ini dikhawatirkan ya, ketika Anda ini katakanlah mendapatkan masalah yang buruk, nanti Anda akan menyalahkan titisan Anda. Wah, saya ini titisan leluhur Mbah Raden Singo Barong, tapi kok uripku masalah tok. Berarti Mbah Singo Barong ini kelakuan ini elek. Nah, ujung-ujungnya ke situ. Makanya teman-teman weton minggu jangan banyak berhalusinasi. Reinkarnasi, ada yang mengatakan wah ini reinkarnasi dari ya. Ada juga yang ilmu leluhur ya, kodam leluhur ya, itu yang benar itu ya. Kodam leluhur itu yang benar ya. Ketika kamu ya, katakanlah memiliki kemampuan seperti mbah-mbahmu, misalnya jalurnya ini ditelusuri ya, jalurmu ini ditelusuri, ketemu dengan dukun sakti misalnya. Terus Anda memiliki kemampuan yang sakti seperti mbahmu zaman dahulu, itu bukan sebuah titisan ya, tapi itu warisan. Anda diwarisi jin, diwarisi kodam ya. Yang dikenal itu dengan jin nasab ya. Kalau dari sudut kacamata dukun, kodam leluhur. Dari sudut pandang ahli ruqyah ya, seperti siapa itu, Fajar itu ya. Nah, itu jin nasab ya. Lalu dari orang Jawa itu namanya prewangan ya. Bukan ilmu leluhur ya. Walaupun ya, makhluk tersebut ditirakati dari hasil ilmu. Misalkan ya, leluhurmu itu belajar aji rawa rontek, kebal bacok, kebal tembak dan sebagainya, sampai wangel mati nih, sampai tua wangel mati nih, tinggal belum karo kulit wangel mati ya. Ketika meninggal dunia jebret, Anda memiliki kemampuan yang sama dengan mbahmu tadi. Nah, itu bukan ilmu leluhur, tapi kodam leluhur yang masuk ke dalam tubuh Anda. Kalau itu masih berbentuk ilmu, kamu tidak melafali atau tidak menjalani keilmuan tersebut, tidak akan berfungsi ya. Lah, baru berfungsi ketika ini sudah berwujud dengan kodam. Artinya ilmu itu adalah password untuk mengambil, menarik kodam ya. Sehingga ketika password ini dirituali, poso mutih, poso keblong pati geni, akhirnya makhluk tersebut ikut dengan dirimu, dengan mbahmu meninggal dunia, kamu punya energi yang sama dengan mbahmu ya, ikut dengan dirimu, walaupun tidak sampai kemampuannya tidak sampai 100% ya, pasti beda, pasti lebih lemah.
Kenapa? Karena tidak ada laku. Ya. Tapi kedepannya ketika Anda sudah interaksi dengan makhluk tersebut, terus lama-lama Anda akan dikasih tahu untuk meningkatkan energi dari kodam tersebut. Nah itulah, apakah itu reinkarnasi? Bukan, itu warisan, pemberian. Ya. Atau Anda sering mengalami juga ya, pergi ke suatu tempat, ya, Anda merasa itu Anda asing, Anda merasa itu tempat itu Anda pernah ke sana. Apakah itu reinkarnasi? Bukan. Ya. Pada dasarnya ketika Anda mengalami seperti itu sukma Anda itu keluar dulu. Sedulur papat Anda ini keluar dulu untuk mengunjungi objek sebelum pancernya ini datang. Sebelum fisik Anda datang ke tempat itu, sukma Anda sudah ke sana, sudah survei. Nah ini kalau Anda latih, ya, Anda akan bisa yang namanya terawangan, ya. Itu yang paling rendah itu terawangan. Naik sedikit rogo sukmo, Anda bisa rogo sukmo. Ya, artinya semua itu berada di dalam kendali Anda. Ya, dan lebih tinggi lagi medar sukmo, Anda bisa pecah menjadi 4 bagian, 5 pancar Anda. Artinya 4 ini bisa melihat dari tempat yang berbeda, 4 tempat yang berbeda. Ya. Apakah ini reinkarnasi? Bukan. Nah, ketika Anda katakanlah ya, itu tidak ada di dalam kendali Anda merasa bahwasanya tempat itu pernah Anda datangi sebelum-sebelumnya. Nah, itu biasanya terjadi secara spontanitas. Nah, biasanya hal ini terjadi ketika orang tersebut ya mendalami spiritual. Sering terjadi. Ya, olah spiritual, misalkan Anda ahli zikir, ahli puasa, ya, itu nanti Anda akan sering mengalami fenomena-fenomena seperti itu. Anda mendapatkan informasi terlebih dahulu sebelum kejadian. Ya, teman-teman, informasi itu saya pernah mengalami itu. Pada waktu itu saya ada job, ya, ada pekerjaan, ya, untuk menyelesaikan kasus. Saya harus sidang di tempat sana itu kurang lebih 2 tahun, ya, sidang. Kasusnya kasus korupsi. Saya mikir ini kasus korupsi, saya belani korupsi. Waduh, saya mikir, ya, pemilik firma hukumnya ini cocok dengan saya. Gaji oke, fasilitas sudah dipenuhi semua, pokoknya tinggal beli tiket. Saya minta waktu 2 hari. Ya, nah di situ itu saya melihat, ya, jadi seolah-olah itu raga sukma. Ya raga sukma memang. Saya ketemu dengan orang tua, dia bilang ngamuk-ngamuk ya. Ini loh apa akibat ulah manusia yang serakah. Saya dimarahi saya. Ya, masa kamu mau bantu ini? Saya terbangun. Akhirnya saya cancel. Saya gagalkan. Ini bukan mimpi ya, antara sadar dan tidak tersadar. Biasanya seperti itu. Ya. Ya, mau masuk ke alam tidur itu lah di situ. Habis itu seminggu kemudian terjadi yang di mana, di NTB atau NTT. Ya, memang kebetulan di daerah sana. Itu yang tanahnya itu apa ya, masuk itu rumah-rumah itu masuk ke dalam tanah, hanyut hilang. Nah itu teman. Ya, apakah itu reinkarnasi? Bukan. Nah itu sukma kita keluar. Ya. Kalau Anda katakan terbiasa zikir, puasa, hal itu akan sering Anda akan alami. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.